Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa di Rembang dilarikan ke puskesmas karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Meski banyak dikritik imbas maraknya kasus keracunan siswa, pemerintah tegaskan program MBG tak dihentikan. Lansia di Boyolali jadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan dari pemerintah. Pembunuh kakak adik di Kudus akhirnya ditangkap. Setelah kabur selama 1 pekan lebih, pelaku yang merupakan kakak adik itu kabur sampai ke Lombok Barat. Dua pria yang digiring petugas ini adalah pelaku pembunuhan kakak adik Dimas dan Davis di Kudus. Keduanya juga memiliki hubungan darah sebagai kakak adik. Rangga dan Abilawa ditangkap di sebuah homestay kawasan Senggigi, Lombok Barat pada Minggu pagi. Mereka dilacak lewat rekaman kamera pengawas saat kabur dengan sepeda motornya lewat kawasan Rembang. Dari sana mereka kabur ke Bali dan kembali berpindah ke Lombok. Dari hasil pemeriksaan, keduanya tega menghabisi nyawa tetangganya karena kesal dengan tingkah kedua korban yang kerap buat gaduh dan mabuk-mabukan. Salah satu korban pernah ditegur oleh salah satu tersangka dikarenakan para korban ini sering membuat keributan dan membuat gaduh di sekitar rumahnya, yang mana setelah ditegur tersebut bukannya malah berhenti, tetapi malah menjadi-jadi atau malah semakin sering. Nah, itu membuat tidak nyaman keluarga tersangka maupun tersangka itu sendiri. Tak mampu menahan kekesalannya, kini membuat kedua pelaku mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman 15 tahun penjara. Sesuai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang nenek lanjut usia berusia 93 tahun di Boyolali menjadi korban penipuan dengan modus pemberian bantuan dari pemerintah. Dalam aksinya, pelaku berhasil menggasak sejumlah perhiasan dan uang tunai. Di usia senja, Mbah Welas Karto, wanita warga desa Gadengan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, seharusnya bisa menikmati masa tua dengan tenang. Tapi wanita yang tinggal seorang diri justru menjadi korban penipuan oleh orang tak dikenal di rumahnya sendiri. Sabtu pekan lalu, seorang pria datang, mengaku akan memberikan bantuan dari pemerintah. Syaratnya harus difoto sebagai dokumen. Dan agar tak terlihat tidak mampu, sang nenek diminta untuk melepas cincin emasnya saat pengambilan gambar. Pelaku lalu meminta minum, namun saat wanita berusia 93 tahun ini bersusah payah mengantarkan segelas air minum, disitulah pelaku membawa kabur perhiasan dan uang milik korban. Ali-ali, terus apa boleh? Ale harto. Ale harto. Nggih. Hartone pinten? Pinten? 700 mah. Ngakune pripun? Sik dhewe pripun? Sanjang pripun wonge? Ben ngedang napa-napa niku nggih rek. Gogok rek anu. Jadi Waduh gogok ngene iki niku nggih gogok ngoten. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Akibat kejadian ini korban kehilangan berupa 2 cincin emas serta uang tunai Rp700.000. Pelaku itu bermaksud untuk memberikan bantuan kepada Mbah Welas Karto. Tetapi ada syaratnya harus difoto dulu kan itu. Waktu penyerahan uang, jadi Mbah Karto diminta untuk mengeluarkan uangnya, dipegang, difoto. Setelah difoto itu, kemudian pelaku minta minum Mbah Karto, membikinkan minum ke belakang. Beberapa saat setelah minumannya selesai, jadi mengantarkan ke ruang tamu lagi, ternyata
pelaku ini sudah tidak ada. Kemudian 2 cincin yang tadi dilepas dan dompet Mbah Wolaskarto yang berisi 700.000 itu teraib juga. Warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya kepada orang tak dikenal. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Lama menganggur karena dipecat, seorang mantan bartender ditangkap karena mengedarkan sabu-sabu di Brebes. Dari tangan tersangka, polisi menyita 42 paket sabu-sabu siap edar. Bertempat di sebuah kedai kopi di daerah Pasar Batang, Brebes, polisi menangkap seorang pemuda 33 tahun karena kedapatan menjual narkotika jenis sabu-sabu. Saat kamar Muhammad Derajat ini digeledah pada Rabu dini hari, ditemukan 42 paket sabu-sabu siap edar. Di hadapan petugas, pelaku mengaku mendapat 1 paket sabu-sabu berisi 4 gram dari luar kota dengan harga Rp300.000. Pelaku lalu menjual kembali paket itu dengan harga Rp350.000. Pelaku mengaku terpaksa menjadi pengedar sabu-sabu lantaran menganggur setelah dipecat sebagai bartender di Jakarta dan Karawang, Jawa Barat. Melakukan penangkapan di sebuah kedai kopi di Pasar Batang, Brebes. Pak Kapolres, pelaku sendiri sebagai pengedar apa pemakai, Pak? Sebagai pengedar. Pak, informasinya pelaku juga berprofesi sebagai bartender apa mantan bartender itu? Itu dapat kami keterangan itu resign dari bartender. Itu waktu itu kerja di Jakarta maupun di Karawang. Pak, dia sebagai pengedar ini memang sasarannya di wilayah hukum Polres Brebes apa gimana itu? Nah, kebetulan dia beroperasi di wilayah hukum Polres Brebes. Selain menemukan 42 paket sabu-sabu siap edar, polisi juga menyita ribuan butir obat keras. Akibat perbuatannya, mantan bartender ini mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. 2 pelaku pencurian sepeda motor milik mahasiswi di Kota Semarang berhasil ditangkap polisi. Kedua pelaku beraksi dalam aksinya ini menggasak sepeda motor di area parkir sebuah kedai. Setelah 4 hari pelarian, 2 pencuri motor milik mahasiswi UIN Wali Songo Semarang akhirnya ditangkap tim Jatanras Polrestabes Semarang. Ahmad Fauzi yang bertugas sebagai pemetik atau eksekutor pencurian ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di wilayah Jatisari Mijen Semarang. Sementara rekannya Rafael Leon Andrianto yang berperan sebagai joki saat beraksi ditangkap di rumah kontrakannya di daerah Tampingan Moja, Kabupaten Kendal. Hasil pengungkapan, polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor milik korban yang sudah diganti plat nomornya, serta sepeda motor yang digunakan kedua pelaku saat melakukan aksi pencurian. Kasus pencurian ini terjadi di warung makan yang biasa didatangi mahasiswa di depan kampus. Rencana akan dijual, tapi belum sempat dijual. Satu ojek online, yang saudara AF ini ojek online. Motifnya Pak? Motifnya untuk menguasai, terus dijual lagi. Atas perbuatannya, kedua tersangka kini ditahan di Mapolsek Ngalian Semarang dan dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang.